Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas topik yang menarik dan sedikit menyeramkan, ular paling berbisa di dunia. Siap-siap untuk mencari tahu siapa saja makhluk-makhluk luar biasa dan berbahaya ini. Di video ini, kita akan menjelajahi dunia herpetologi untuk mengenal para ratu bisa. Tapi sebelum kita memulai ekspedisi kita, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan petualangan kita selanjutnya. Aktifkan notifikasi agar tidak kelewatan informasi seru tentang dunia hewan. Dan bersiap-siap, karena ini akan menegangkan. Ekspedisi kita dimulai dengan juara toksisitas. Nomor 1 di daftar kita, sang legenda, Ratu Kematian Cepat dan Tanpa Rasa Sakit Inland Taipan. Ditemukan di daerah gurun Australia, ular cantik yang pemalu dan tidak mencolok ini, percaya atau tidak, lebih suka menghindari konfrontasi. Tapi jangan tertipu oleh sifat pemalunya, karena Inland Taipan tidak main-main. Satu gigitan dari ular ini mengandung racun yang cukup untuk membunuh. Rata-rata, 100 orang dewasa. Ya, 100. Racun Inland Taipan adalah campuran neurotoksin yang bekerja cepat dan menyebabkan kelumpuhan, pendarahan dalam, dan kematian karena henti napas. Semua ini dalam waktu kurang dari 1 jam. Seperti film laga, tapi di dunia nyata dan dengan sedikit rasa horor. Bayangkan, kamu sedang berjalan santai di gurun Australia, menikmati pemandangan, ketika tiba-tiba, kamu merasakan sengatan ringan di kaki. Kamu melihat ke bawah dan BAM! Seekor Inland Taipan menatapmu dengan mata dinginnya. Itu akhir dari segalanya, teman. Tapi tenang, tidak perlu panik. Inland Taipan adalah hewan pemalu dan hanya menyerang untuk membela diri. Jadi, jika kamu cukup beruntung bertemu dengannya, jaga jarak dan kagumi keindahannya dari jauh. Dan ingat, jika kamu digigit Inland Taipan, segera cari pertolongan medis. Serum anti-bisa adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup dari bisa ular ini. Dari sang pemenang kematian cepat, kita beralih ke kategori ukuran raksasa. Memperkenalkan sang raja bisa, ratu hutan, yang disegani semua, King Cobra. Raksasa ramping ini bisa mencapai panjang lebih dari 5 meter, setara dengan sebuah mobil. King Cobra tidak main-main dalam hal mempertahankan wilayahnya. Ia memakan ular lain, termasuk yang berbisa, yang menunjukkan posisinya di puncak rantai makanan. Racunnya, neurotoksin yang kuat, mampu merobohkan gajah dewasa dengan sekali gigitan. Bayangkan, seekor gajah di puncak kekuatan dan kehebatannya, bertemu dengan King Cobra. Si raksasa mencoba mengintimidasi ular itu, tetapi ia tidak gentar. Dengan serangan yang tepat, King Cobra menyuntikkan racun mematikannya ke mangsanya, yang merasakan hidupnya perlahan menghilang. Ini adalah alam dalam bentuknya yang paling murni dan kejam. Tapi jangan khawatir, King Cobra tidak biasa menyerang manusia. Sebenarnya, ia lebih suka menghindari konfrontasi, dan hanya menyerang ketika merasa terancam. Jadi jika kamu bertemu King Cobra, jaga jarak dan kagumi keindahannya dari jauh. Lagi pula, tidak setiap hari kita berkesempatan untuk melihat sang raja bisa secara langsung. Meninggalkan hutan dan menuju dunia malam, kita bertemu dengan ular berikutnya dalam daftar, makhluk dengan kecantikan yang mematikan, krait biru. Penghuni bayangan Asia Tenggara, ular yang anggun dan tidak mencolok ini, dengan garis-garis biru cerahnya, mungkin tidak terlihat berbahaya, tetapi ia membawa salah satu racun paling mematikan di dunia. Sementara Inland Taipan membunuh dengan kecepatan, krait biru lebih memilih metode yang lebih lambat dan menyiksa. Racunnya, neurotoksin 16 kali lebih kuat daripada kobra, menyebabkan kelumpuhan bertahap dan menyakitkan, yang menyebabkan kematian karena gagal napas. Bayangkan otot-ototmu berkontraksi, tubuhmu perlahan lumpuh, sementara hidupmu menghilang. Mengerikan, tapi krait biru tidak suka menggigit sembarangan. Ia lebih suka memakan hewan kecil, seperti kadal, tikus, dan ular lainnya. Dan, percaya atau tidak, ia sedikit pemalu. Pada siang hari ia bersembunyi di liang dan celah, menghindari kontak dengan manusia. Pada malam hari ia menjadi predator yang sunyi dan mematikan, menggunakan racunnya untuk menaklukkan mangsanya. Jadi, jika kamu berada di daerah di mana krait biru hidup, berhati-hatilah saat berjalan di daerah gelap dan remang-remang, terutama di malam hari. Dan ingat, pencegahan selalu merupakan senjata terbaik melawan bahaya alam. Bersiaplah untuk bertemu Ratu Kecepatan, panah hitam dari benua Afrika mamba hitam. Makhluk yang mengesankan ini, dengan warna gelap dan mengancamnya, memiliki reputasi yang menakutkan. Dan bukan tanpa alasan.
Mamba hitam dikenal karena kecepatannya yang luar biasa, mampu mencapai hingga 20 km per jam dalam jarak pendek. Bayangkan, kamu sedang berjalan santai di sabana Afrika, ketika tiba-tiba, kamu melihat bayangan gelap mendekat dengan cepat. Sebelum kamu dapat bereaksi, mamba hitam sudah berada beberapa sentimeter darimu, siap menyerang. Tapi kecepatan bukan satu-satunya senjata mamba hitam. Racunnya, neurotoksin yang kuat, mampu membunuh manusia dalam hitungan jam. Gejala gigitan termasuk rasa sakit yang hebat, bengkak, kelumpuhan, dan akhirnya, kematian. Seperti hidupmu terkuras perlahan, pengalaman menakutkan yang tidak ingin dialami siapapun. Mamba hitam dikenal karena agresivitasnya, menyerang ketika merasa terancam atau terpojok. Tapi jangan salah, ia juga hewan yang cerdas dan strategis, lebih suka menghindari konfrontasi langsung dengan manusia. Jadi, jika kamu bertemu mamba hitam, jangan coba-coba melawannya. Jaga jarak, hindari gerakan tiba-tiba, dan segera cari perlindungan. Ingat, mamba hitam adalah hewan liar dan tidak terduga, dan lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan yang terakhir dalam daftar kita, dengan bisa yang mematikan, kita perkenalkan ular bandotan Russell. Penghuni umum Asia Tenggara, ular ini, dengan bintik-bintik coklat dan emasnya, adalah ahli kamuflase, yang membuatnya semakin berbahaya. Ular bandotan Russell bertanggung jawab atas banyak kecelakaan gigitan ular di Asia, dan bukan tanpa alasan. Racunnya, hemotoksin yang kuat, menyebabkan serangkaian efek merusak pada tubuh manusia, termasuk pendarahan dalam, nekrosis, dan gagal ginjal. Bayangkan darahmu membeku di dalam pembuluh darahmu, organ-organmu rusak, sementara rasa sakit menjadi tak tertahankan. Mengerikan. Tapi ular bandotan Russell bukanlah penjahat yang kejam. Sebenarnya, ia hanya menyerang untuk membela diri atau ketika merasa terancam. Masalahnya adalah, karena ia ahli kamuflase, seringkali orang menginjak atau terlalu dekat tanpa menyadari keberadaannya, yang meningkatkan risiko kecelakaan. Jadi, jika kamu berada di daerah di mana ular bandotan Russell ditemukan, berhati-hatilah saat berjalan di area dengan rumput tinggi, perkebunan, dan di dekat tumpukan kayu. Gunakan sepatu bot tinggi dan celana panjang untuk melindungi diri. Dan jika memungkinkan, hindari berjalan sendirian di malam hari. Ingat, ular bandotan Russell adalah hewan yang menarik, tetapi juga sangat berbahaya, dan perlu dihormati untuk menghindari kecelakaan. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang ular-ular luar biasa ini? Tulis di kolom komentar ular mana yang menurutmu paling menakutkan. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk video lainnya seperti ini. Bagikan video ini dengan teman-temanmu, dan mari kita ungkap misteri dunia hewan bersama. Sampai jumpa lagi.